Janganlah nunggu waktu luang untuk berolahraga, tapi luangkan waktumu untuk berolahraga. Iya, mantap. Bangun tidur, buka pintu. View-nya. Wow. Mau kemana? Baru mau setengah kilo. Hari ini kita mau jalan paling enggak berapa? 5an. Dilarang buang sampah di sini. Dulu di sini sampah semua dan udah dibersihin sama warganya. Kita bakal ngelewatin jembatan itu dulu. Hati-hati. Akhirnya ya lewat situ nggak pernah bisa santai. Ini belum apa-apa ya pemandangannya. Nanti kalau semakin jauh semakin bagus banget pemandangannya. 1 kilo pertama. 1 kilo bah. Jeruk. Wow. Kebun jeruk. Jalan yang kita hadapi sangat-sangat menanjak. Udah lama ya. Sebulan yang lalu terakhir. Habis sakit terus gak pernah jalan lagi. Masih permulaan. Motor. Kilometer 2. Kita udah ngap, Bapak. Biasa. Yang mau ke Wilen belok kiri. Sini. Masuk ke Desa Kamal. Siapa yang desanya di sini? Kita bakal jalan terus ke sana. Jalan pemandangannya kayak gini ya nggak terlalu terasa capek sih. Pemandangan jalan pagi kita hari ini. Cuacanya mulai mendung sedikit. Tapi malah nyaman ya. Karena nggak panas. Kenapa? Pohon apa ini? Anggur Jawa. Oh iya. Yang benar. Iya, anggur Jawa. Orang Jawa ngarani juwet. Oh iya deh. Tapi nggak ada buahnya ya. Belakangan lagi viral karena di Sumatera lagi kena musibah. Karena memang banyak sawitnya daripada pohon. Kena tangan-tangan serakah. Mementingkan pribadi, kebutuhan pribadi, akhirnya masyarakat yang kena. Iya sih, kemarin lihat postingan di sosmed. Ya, kebanyakan sawit. Kalau misalkan dia pohon-pohon besar kayak gini kan akarnya kuat. Kalau sawit akarnya kan. Korbannya terakhir berapa? Terakhir 800 yang meninggal. Terakhir nonton masih 300, sekarang udah 800. Kita sudah masuki desa apa ini? Gembuk Soko. Sini area pemukimannya lumayan sepi. Akan merantau. Rezekinya di tanah perantauan, gimana lagi? Kalau bisa milih untuk menghasilkan dan tetap di rumah, pasti milihnya kita. By the way, kita udah kilometer 3. Ini kita masih di sini dan setelah ini kita akan ketemu tanjakan lagi. Tapi sebelum itu kita jajan apa? Es kopi. Karena tidak bawa air minum.
Tadi suruh bapak nggak mau sih. Jajan. Lihatlah. Ini seru banget ya. Dan kita nggak sadar ternyata udah masuk kilometer 4. Jajan. Ini tanjakan yang bakal kita lewati. Agak kaki sedikit ya. Kita nggak jadi lewat sana karena terlalu ekstrim. Wah, ini rumah dengan view yang mahal. Bangun tidur, buka pintu, view-nya, wow, mahal nih rumahnya nih, view-nya. Udah mau jam 9, tapi karena mendung, jadi nggak panas, enak buat jalan Mas Ian. Ini juga rumah ini juga view-nya mahal. Berkebun sambil lihat pemandangan gunung-gunung. Wow. Ini juga kalau ya di sini malah pandangannya langsung ke sana. Wow. Subhanallah. Mau kemana? Mau naik. Coba lihat dari atas gimana pandangannya. Kita di sini ya. Di daerah kita juga banyak rumah kosong karena orang-orangnya pada merantau. Jadi rumahnya terbengkalai. Kadang pulangnya kalau mau puasa atau enggak hari raya. Dan itu pasti rumahnya banyaknya direnovasi, dicat atau diperbaiki yang rusak. Habis lebaran, seminggu setelah lebaran ditinggal lagi ke tanah perantauan, rumahnya kosong lagi. Itu ya eman ya, rumahnya dibangun ditinggal, tapi ya gimana lagi kan, mata pencariannya di tanah perantauan. Nah, kalau orang sini tuh biasanya di luar kota itu pasti jualannya kalau nggak bakso mie ayam. Orang tuanya merantau, anaknya menetap di mana, jadi pegawai. Yap. Naik lagi. Sama aja sih sebenarnya kalau tadi lewat sana. Cuman ini lebih pendek aja pendakiannya. Dan dari sini kamu bisa lihat jajan. Wow. Kok lebih ringan jalan mundur ya? Ya udah kita jalan mundur aja. Jalan mundur sambil lihat pemandangan. Jangan nanti jatuh. Mbak.
Maafin kalau agak ngos-ngosan, karena ini udah mau pas 5 kilo. 5 kilo. Gimana rasanya 5 kilo ini? Masih aman. Sementara masih biasa saja. Saya yang nggak biasa coba ya. Sementara masih biasa. Dan kita masih harus nanjak lagi. Bisa terbang aja nggak sih? Masih nanjak lagi. Jadi kenapa kita mulai jalan lagi? Sebenarnya bukan kali pertama ya, Mbak ya. Beberapa kali. Beberapa kali, cuman bulan lalu sempat nggak jalan sama sekali. Karena pada sakit semua serumah. Akhirnya Pemulihan. sekarang pemulihan. Dan karena setelah libur lama terus mulai lagi itu pasti ngos-ngosan banget kayak gini. Ini bunga apa ya? Ya, nggak kerekam. Tadi kita habis ngobrol singkat sama ibu-ibu. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian jalan-jalan di desa, kalau ketemu sama orang, sapa aja, Bu, gitu. Sapa, karena pasti, ya kalau denger pasti disapa balik ya. Dan kalau nggak disapa nggak apa-apa, berarti nggak denger gitu aja. Tapi orang-orang desa itu biasanya ramah-ramah. Jadi kalau kalian nyapa, ya orang-orang juga welcome. Turunan ekstrim. Kadang kalau misalkan kalian nggak bawa minum, pasti ada aja yang nawarin, minum dulu Mbak, minum dulu Mas. Gitu. Ciri khas kalau di kampung tuh seperti itu. Plus-plusnya ya, mampir gitu. Walaupun kadang serius nggak ya disuruh mampir. Beneran disuruh mampir apa? Ya basa-basi aja lah. Makan dulu. Sebenarnya kita bagus ya kalau misalnya bisa ke belakang rumah yang terus view-nya langsung sana itu loh. Cuman malu. Kita turun aja ya. Lain kali. Nah, ini kita udah mau turun gunung dan lewat sini. Ini maksudnya gunung nggak sih? Nanti orang desa sini tersinggung nggak di gunung? Tapi emang naik ya, muncak gitu. Jalannya dataran tinggi, jadi ya gunung, bukit mungkin. Ini jalannya turun. Di bawah peta. Baru pas di Gunung Spikul yang lalu kita hampir diserang monyet. Di sini juga ada monyet, cuman nggak sebanyak yang di Gunung Spikul ya, Pak ya. Ini harus hati-hati sekali karena jalannya licin, banyak lumut. Oke, balik lagi ya, kalau turun itu pasti udah paling enteng. Nggak kelihatan tadi, banyak burung berterbangan. Santai aja ya, nggak buru-buru. Ini jam 9:10. Masih banyak lahan kosong. Tentu saja, tolong dibiarkan asri seperti ini seterusnya. Jangan digunduli. Nanti bisa berakibat seperti yang terjadi sekarang ini. Karena banyak pohon-pohon yang ditebangi, lahan menggundul, atau banyak ditanami sawit, jadinya gampang banget kalau curah hujannya tinggi terus banjir. Erosi. Jangan sampai di sini, biarkanlah asri seperti ini. Lagian di sini bisa emang ditanamin sawit. Jangan memberikan ide-ide kepada orang-orang yang pip. Jangan. Kita bahaya nggak sih ngomong kayak gini? Nggak ya, nggak ada yang juga yang lihat. Sepi sekali, tenang sekali. Untuk saya yang introvert ini adalah surga.
masih aman lah ya. Kenapa kita suka banget jalan lewat daerah sini? Karena itu tadi, nggak terlalu ramai dan udaranya pun segar. Jadi benar-benar nge-refresh pikiran banget. Pikirannya ter-refresh, badan pun jadi lebih sehat. Dan juga sih dalam waktu dekat ini ya, katanya ada fun run 5 kilo dan katanya Mas mau ikut. Beneran apa enggak? Jadi apa enggak? Bisa jadi. Kita kemarin karena sempet nggak jalan atau nggak latihan selama 1 bulan, jadi kan kaku semua otot-ototnya, makanya balik lagi, ayo jalan lagi yuk gitu. Kalau memang mau ikut fun run berarti kan harus siap. Kalau nggak siap resiko, walaupun cuma 5 kilo. Tapi kalau nggak latihan tipis-tipis kayak gini bisa-bisa cedera. Makanya ayo jalan lagi. Ini kan sebenarnya kita bisa tadi tuh duduk di daerah pemukiman warga, di belakang rumah warga tuh mungkin boleh ya diizinin, dan kita bisa lihat view yang cantik banget dari atas sana. Itu viewnya rumah-rumah dan jalanan. Dari sini nggak kelihatan karena banyak pohon. Nggak terlalu kelihatan, tuh harusnya kelihatan hamparan sawah dan rumah-rumah dan jalanan. Coba ya, sini kelihatan nggak? Nah, itu harusnya kita bisa lihat pemandangan yang luas dari situ. Dari atas sana maksudnya, dari rumah warga. Cuman lain kali aja kali ya. Dan pasti diizinin ya. Biasanya diizinin. Ya jalan terus, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja karena ini licin. Nggak usah buru-buru, lihat lumutnya. Karena kan belakangan bulan November kemarin itu kan hujan terus kan. Dan sekarang udah mulai jarang hujannya, jadi kita mulai jalan lagi enak nih. Tinggal mendung-mendung. Itu yang bikin otot tegang sih. Biar siap, katanya mau ikut fun run. Jadi fun runnya juga treknya hampir mirip jalan-jalanan yang kita lalui tadi, karena memang di sekitar sini ngadainnya di Wilen. Tadi kan kita kasih lihat ya plakatnya Wilen itu. Nah, yang ngadain dari Wilen. Yang ngadain Wilen ya. Pokoknya acaranya di situ. Jadi kemungkinan treknya juga sekitaran sini. Lihatlah. Nggak kelihatan. Bisa nggak ya di zoom? Wow. Pecah sih. Terlalu nampak. Banyak nyamuk. Jadi pastiin pakai lotion aja lah ya. Kalau lewat jalanan yang banyak pepohonan. Iya, banyak nyamuk makanya. Ini harus hati-hati sekali lagi. Lihat lumutnya. Jalan aja, Pak. Sekarang jam 9:16. Nanti kita jemput jam 11 pulang sekolahnya. Jadi kita masih aman. Masih bisa santai jalannya, nggak usah buru-buru. Lihat jalan yang kita tempuh tadi. Kalau turun kayak gini nafas aman ya. Tadi yang sebelumnya ngos-ngosan itu tanjakan semua dan rata-rata lumayan curam. Kalau sekarang lumayan aman. Lihatlah.
bapak ini bermain-main. Hati-hati, sangat-sangat berbahaya. Enggak juga sih, asal nggak minggir-minggir aja, ini nggak ada pembatasnya soalnya. Ada motor. Gunungan itu nih jalan air ini yang kita lalui. Apanya? Kalau biasanya naik ke gunung. Oh, kalau yang di gunung yang tinggi gitu. Semoga suatu hari nanti kita bisa naik gunung yang beneran tinggi. Sekarang latihannya tipis-tipis dulu, mana tahu suatu hari nanti ada kesempatan. Karena jujur aku sendiri belum pernah puncak ke gunung yang tinggi. Ini bahaya sih ini kabelnya. Kalau Mas udah pernah belum naik gunung? Udah. Kalau Mas tentu saja sudah, karena dia laki-laki. Kalau aku dulu nggak diizinin karena nggak ada mahram. Sekarang udah nikah, udah ada mahram. Untung aja, alhamdulillah ya dikirimin pasangan yang emang suka juga jalan kayak gini. Jadi bisalah dikit-dikit, tipis-tipis dulu. Suatu hari nanti kalau ada kesempatan dan anaknya juga bisa diajak, kita mau nyoba ke gunung yang deket-deket sini. Yang deket-deket sini paling deket apa? Kecuali gunung ini ya, Gunung Spikul yang kecil-kecil, yang besar. Oh, Gunung Lawu. Langsung Gunung Lawu. Gunung Lawu paling dekat dari sini katanya. Tapi kita harus latihan dari sekarang, biar nanti kalau naik Gunung Lawu atau gunung-gunung yang lain itu kita udah siap, biar nggak kaget. Pernah juga dengar di YouTube katanya kalau mau naik gunung gitu harus persiapan dulu. Bener ya? Nah, jadi karena kita nggak pernah, aku sih nggak pernah naik gunung yang tinggi banget, jadi harus latihannya dari sekarang. Kalau Gunung Spikul kemarin cuma 350 mdpl. kalau naik gunung nggak ada persiapan, yang repotin temen nih. Oh iya betul. Makanya aku kan nggak mau ngerepotin. Makanya latihannya dari sekarang. Siapa tahu nanti berkesempatan naik. Kita udah sampai bawah, udah sampai jalan, dan sekarang sudah masuk kilometer. Udah gak kelihatan. 6 kiloan. Sampai sini kita sudah masuk ke kilometer 7. 1 jam 43 menit. Ini juga biasanya nggak ada airnya karena belakangan hujan di bulan November, jadi banyak airnya. Kita lanjut lagi. Dengan perjalanan panjang kita sampai sini udah berapa ini? 7 kilo 400 meter. Sampahnya dibawa pulang. Karena dari tadi nggak nemuin tempat sampah. Ada sih bakar-bakar sampah. Tapi kan itu
pekarangan rumah orang, nggak boleh. Paling nggak kalau kita nggak bisa bantu banyak, minimal kalau kita punya sampah sendiri, urus sendiri, sedikit membantu. Ini sudah mau jam 10 tapi masih banyak yang di sawah. Ada yang lagi nyari tikus, membasmi tikus ya, tikus ke sawah. Kita baru pulang jalan. Paling nanti sampai rumah genep 8 kilo sih ini. Rasa cukup ya sampai di sini vlog kita pada pagi hari ini. Kita mau sampai. Tetap semangat dan jangan lupa berolahraga karena kita nggak selalu Sehat. Gimana tuh Bah kalimatnya? Nih, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat ya. janganlah nunggu waktu luang untuk berolahraga, tapi luangkan waktumu untuk berolahraga. Iya, mantap. Sehat itu tidak hanya sekedar harapan, tapi untuk diciptakan. Wih. Ketawanya nggak ada. Udahlah.